Puji Tuhan. Semua kan Tuhan ya. Akhirnya teman-teman di akun FB saya yang sebelumnya itu yang paling aktif, akun Pendeta Roma Agustina, akhirnya bisa digunakan kembali. Ya, semoga firman Tuhan, hadiratnya, kebenarannya, kemuliaan bagi namanya semakin banyak dinikmati oleh semua yang mau mengasihi Tuhan lebih banyak. Saudara, mari bersama kita ada di dalam hadiratnya. Jangan pernah lupa bahwa kita hidup di bumi ini justru ya sementara dipersiapkan untuk ada dalam hadirat selamanya. Ya, jadi yang kita sedang jalani sekarang, kalau seandainya saudara cuma maunya tinggal di bumi, ini sementara. Ya. Tapi jika saudara sungguh-sungguh ingin menghidupkan hidup rohanimu, saudara, mari jangan tanggung-tanggung, ya. Untuk Tuhan lakukan yang terbaik, ya. Dan selalu saya katakan dan ingatkan kapanpun itu, ya. Yang terbaik bukan uang kita, ya. Yang terbaik bukan penampilan kita, tapi yang terbaik adalah sepenuh hati kita. Ya, dipersembahkan hanya untuk Tuhan yang mampu melihat dan hanya mau menikmati sesuatu yang dipersembahkan dari hati yang terdalam. Mari berdiri di hadapan Tuhan. Ku menyembah
berpincang dari keadaan yang lama, berhenti dari semua keadaan yang lama, sungguh-sungguh berjalan dalam keadaan yang baru, memiliki hati yang baru, cara pikir yang baru. Pertobatan sungguh hidup di dalam kamu, mengasihimu, merindukanmu, semakin hari semakin dalam, menyatakan perkataanmu, wajahmu dalam firman, dengan cara engkau paling tahu apa yang paling tepat. Sebab hidup ini adalah milikmu. Dan kami percaya engkau sungguh-sungguh bersama kami. Jangan biarkan ada satu pun di antara kami yang kurang meyakininya. Engkau yang menolong kami untuk sungguh-sungguh mengimani hal ini. Karena engkau tidak pernah tidak ada. Engkau mengasihi dan engkau mau menyatakan perkenananmu dengan menjamahkan, dengan memulihkan keadaan kau, menyebabkan tiap orang memandang wajahmu, kerinduanmu, dan kemudian mengambil keputusan untuk membiarkan engkau mengatur hidup ini sampai akhirnya kami sungguh menjadi seperti yang engkau rindukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sampai di mana firman-Mu bisa dijangkau, baik di sekitar tempat ini maupun bisa dijangkau dengan internet, kapanpun, dimanapun. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan dan Raja satu-satunya di dalam hidup ini. Tidak pernah ada yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyatakan pekerjaan-Mu, memimpin dan menuntun banyak orang untuk disadarkan, untuk diselamatkan, untuk kemuliaan. Dengan penuh syukur kami menyambut perkataan-Mu malam ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Oh haleluya, Tuhan Yesus baik. Saya begitu tertarik dengan apa yang saya baca hari ini. Saya langsung saja mengajak kita membaca Alkitab kita, Amsal pasal yang ke-10. Amsal pasal 10 ada beberapa ayat sebenarnya saya begitu merasa berkata saya di hari ini. Tapi kita akan baca ini sebagai ayat yang pertama. Amsal pasal 10, saudara perhatikan ayat 23. Ya, mari kita baca ayat ini bersama-sama. Oke. 1, 2, 3. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Ulang. 3. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Oh, sudah, ya. Tidak pernah ada orang yang bosan melakukan hal yang menjadi kegemarannya. Betul?
hobi kita itu rasanya sulit sekali untuk orang tuh menjadi bosan dengan hobinya sendiri. Nah, kalau dia melakukan hobi orang lain, hobi yang dipaksakan itu namanya bukan hobi. Ya, kegemaran itu bisa menjadi kegemaran waktu kita membiasakan kan hobi. Itu menjadi habit, ya, menjadi kebiasaan, gitu. Ya, itu waktu kita melakukannya terus. Orang yang tidak gemar hal itu akan bingung dengan kita. Waktu saudara suka sesuatu, ya, saya selalu bilang, saya paling tidak suka memasak misalnya. Sekalipun masak itu adalah biasanya itu ciri perempuan begitu, ya. Sekalipun saudara ternyata secara internasional, ya, justru chef terkenal itu bukan perempuan, laki-laki. Tahu kita lihat di mana master chef itu, ya. Itu laki-laki loh, bukan perempuan, ya. Jadi kalau cuma bilang yang gemar masak itu kebiasaan perempuan, saya pikir sudah salah kita. Ternyata apapun dapat menjadi kebiasaan seseorang, ya, entah dia perempuan, entah dia laki-laki, ya. Saya yang perempuan tidak suka masak. Nah, waktu saya tidak suka. Waktu saya lihat orang memasak, saya bingung waktu dia bilang itu hobinya. Nah, itu kan. Jadi waktu dia memasak saya bingung. Kalau kita yang dipilih makan seperti makan roti, atau dia bosan makan. Kalau mau suruh masak, ini kan kenapa? Karena tidak gemar masak. Sementara orang yang hobinya memasak, untuk dia itu bukan sesuatu yang berat gitu loh. Nah, kenapa itu hobinya? Nah, waktu saudara melakukan hobi, sekali lagi, itu tidak perlu dipaksa, justru dipaksa untuk berhenti. Nah, itu kalau orang hobi. Dia berhenti tapi nanti dipaksa. Nah, kenapa? Karena itu hobinya. Bagi orang yang tidak hobi, hobimu akan nampak aneh. Orang yang hobinya olahraga, satu hari 10 jam olahraga. Nah, yang kita bingung. 10 jam olahraga? Ya, yang lebih dari itu orang yang melakukan hobinya. Dia tidak peduli sebenarnya. Dia mau mati di tempat di mana dia melakukan hobi, dia tidak peduli. Saudara yang hobinya online, nah itu kan, sampai nanti wifi putus, data putus, pulsa habis, mati listrik, baru selesai. Karena memang kita rata-rata punya kebiasaan yang sama, buka ponsel kita. Dan sekali lagi saya tidak pernah bosan untuk berkata kepada saudara, sampai hari ini terus menjadi pokok doa saya. Berarti saya masih berjuang. Apa? Tolong Tuhan, supaya aku gemari firman-Mu, aku gemari persekutuan dengan-Mu, aku menggemari hadirat-Mu. Iya, betul. Sampai ini saya masih berdoa seperti itu. Jadi belum berhenti. Saya sampai pada keadaan begitu takut jika hobi ini tidak lagi menjadi hobi saya. Mengapa ini terus dilakukan? Sekali lagi, karena ada ketakutan di hati. Seandainya ini bukan lagi menjadi kegemaran saya. Jadi sampai hari ini saya terus mendoakan hal itu. Karena saudara, setelah kegemaran yang dibangun entah ini, belasan tahun atau berapa banyak tahun,
Saya dapati begitu mudah kebiasaan ini berhenti. Loh, ini jujurnya. Akan lebih mudah saudara untuk berhenti berrohani. Akan jauh lebih mudah bagimu untuk berhenti mengejar Tuhan. Untuk berhenti apa yang sebenarnya engkau sendiri sudah lama meyakini ini itu betul. Ya. Nah ini jujurnya teman kepada saudara. Sekali lagi, mengapa sampai hari ini itu terus menjadi doa saya? Tolong Tuhan, tolong hambamu, buat aku jatuh cinta padamu. Buat aku mencintaimu lebih dalam lagi dari kemarin. Begitu ya. Karena sekali lagi dengan mudah kita kehilangan kerinduan kepada Tuhan. Ya. Kecuali kalau mau munafik. Saya bisa bercerita kepada saudara hal-hal yang saya tidak lakukan. Cuma supaya saudara terkesan. Boleh. Dan itu berarti saya sedang membohongi saudara, menipu diri sendiri, dan berarti saya tidak benar. Justru kalau saya bercerita tentang apa yang saya alami dan saya lakukan, dan ya ini saya bayangkan begitu mudahnya kita kehilangan kebiasaan yang benar ini. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal. Nah, dari ayat ini saja saudara lihat ya, di situ ada dua kelompok orang bebal dan orang pandai. Ini menurut ukuran Alkitab. Orang bebal menurut ayat ini hobinya adalah berlaku cemar. Sementara kita dipanggil bukan untuk melakukan yang cemar, tetapi untuk melakukan yang kudus. Coba mana ayatnya? Kudus, ini kan? Oh, kata aja. Nah, kalau berlaku cemar adalah hobinya orang bebal. Saudara orang apa? Orang Tomohon, orang Manado, orang Bogor, orang mana? Saudara, ingatkan dirimu sendiri, kita memiliki identitas yang baru. Setelah Yesus hidup di dalam kita, kita memiliki identitas yang baru, bukan lagi orang bebal. Orang bebal hobinya melakukan yang ya, tetapi ini 1 Tesalonika 4:7-3. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Nah, kalau kita baca ini Amsal pasal 10 ayat 23, bayangkan melakukan yang kudus harus menjadi hobi. Hobinya orang beriman, hobi murid Yesus, hobi orang yang katanya memiliki identitas sebagai orang yang mengalami hidup baru, lahir baru. Saudara dan saya berarti dipanggil Tuhan keluar dari apa yang cemar, datang kepada wilayah yang kudus. Untuk apa? Melakukan yang kudus, berhenti mengulangi apa yang cemar. Dulu itu orang hobi. Sekarang jangankan melakukan, kata Paulus, bilang saja jangan.
lagi ayatnya. Berkata saja saudara, itu sudah tidak pantas untuk orang yang menyebut diri sebagai orang yang dilahirkan kembali, bukan sebagai pendeta. Orang ternyata bisa bergelar pendeta, bisa bergelar ini dan itu. Ya. Tapi sungguhkah dia orang benar? Sungguhkah dia murid Yesus? Hah? Dia tentukan diri kebenarannya. Saudara mengemari apa? Kalau kau mengemari hal-hal yang lama, hal-hal yang cemat, kau belum lagi baru. Bertobat lagi. Gampang tuh di surga. Gampang. Semua orang masuk Yerusalem baru. Iya, kalau Yerusalem baru sana cuma di Deleko. Kalau Yerusalem baru, di mana Yesus tinggal? Di mana Yesus bertata? Oh, tidak mudah kau jalan ke sana. Tinggalkan semua yang lama dan mulai gemari apa yang seharusnya digemari. Latih diri untuk itu. Saya temukan diri saya tidak mudah. Bayangkan, setelah belasan tahun, mungkin puluhan tahun, sudah ini pengetahuan ini sudah saya miliki sejak lama. Sejak lama saya sebenarnya sudah punya pemahaman seperti itu. Berarti kan harusnya hidup dari dulu. Dan saudara, itu sekali lagi tidak mudah. Lebih gampang orang bermain di ular tangga daripada bikin hal yang kudus. Lebih mudah saudara buka FB dan menemukan hal-hal yang tidak benar dan engkau kemudian menyukainya, dibanding saudara membangun kegemaran yang baru, menyukai apa yang Tuhan sukai. Dulu ya, untuk tahu ini tahu itu saudara mesti beli majalah dulu, beli koran dulu, nonton TV. Siapa yang bisa bawa TV ke jalan-jalan? Ada. Kalau sekarang TV-mu masuk di kantong, ada di saku. Kau bisa duduk di WC sambil lihat kebenaranmu. Akhirnya yang kau tidak pernah gemari, karena itu dibiasakan. Satu hari 20 jam. Emang ada? Ada. Satu hari cuma 24 jam. Ada orang yang tidak pernah berhenti. So 2 hari belum off. Sampai meledak di HP. Belum berhenti. Berarti padinya satu hari so buka 24 jam. Suami manusia belum berhenti. Makan bisa ditunda, jalan-jalan bisa ditunda, ke kampus bisa ditunda, belajar bisa ditunda, apalagi itu ibadah apalagi itu. Oh Tuhan, nanti Jo kalau habis datang baru kita begini ibadah. Nanti Jo kalau HP rusak baru kita ibadah. Kalau HP rusak biasanya saudara HP sudah dirusak dari Tuhan. Coba cek. Coba. DP betul itu toh? Bapak saya sudah coba cek, ya. Jujurnya seperti itu. Ini saya bilang saya ini orang persis saudara. Kalau bilang soal menonton, saya ini dulu penonton hebat. Ini bagus saya cerita lagi. Ya. Dulu saya paling tidak suka dengan telenovela. Ya. Dulu pokoknya saya justru rasanya aneh. Ya. Dalam dekat ini telenovela nggak isinya terus. Terus saya pikir itu kebiasaan. Ya betul loh ya. Dulu saya paling
Saya pikir ini kebiasaan yang aneh-aneh. Sudahlah, itu bukan saya. Nah itu. Dan ternyata sekali lagi lebih mudah untuk ada dan melakukan hal-hal yang menyenangkan darimu dibanding dengan melakukan hal-hal yang disukai oleh Tuhan. Dan seharusnya disukai oleh orang yang katanya milik Tuhan. Cuma itu, ya. Yang pulang di rumah, ya, lalu menemukan orang di rumah semua suka telenovela. Cuma kita yang lain. Enggak, saya maksudnya bukan lebih bagus dari mereka. Juga kebiasaan buruk yang lain masih banyak. Tapi maksudnya saya tidak suka soal itu. Tidak suka, jadi saya pikir, sudahlah, mau bikin kebiasaan. Saya kira bukan keras itu. Lagi itu pikiran saya. Dan dengan mudah saudara saya dijangkiti dengan kebiasaan itu. Gampang sekali. Cuma diceritakan kembali, cerita begini, lalu mereka ajak ngapain? Napa dari orang? Ini cewek, napa tuh cowok? Napa dia persaingan? Episode pertama kita melihat, yang kedua, yang ketiga kita yang tanya, jam berapa mulai? Nggak usah susah-susah, nggak usah lagi dipengaruhi. Nah, saya bersemangat melakukannya. Ini sudah cerita betul. Ya. Jadi kalau cuma mau tanya, oh dia kok dasarnya ini mau Pak Uni? Oh nyanda, saudara belum tahu saja. Ya. Sampai saya merasa Tuhan bilang, siapa mengenai Tuhan? Aku atau televisi? Atau bintang sinetron itu? Kau yang mengajar orang. Apakah kau menghidupi apa yang kau katakan? Kan gampang. Jadi pengkhotbah, saudara jangan coba bicara. Sudah, boleh saja jadi pengkhotbah. Jadi penyanyi sudah, yang penting semua menyanyi toh. Asal jangan saja, sudah gampang. Kalau menyembah itu cuma artinya menyanyi, ya semua orang boleh. Tapi kalau menyembah itu ukurannya menyembah dalam roh dan kebenaran, sedikit saja yang bisa melakukannya. Sudah bikin gampang. Tapi itu yang Yesus bilang, itu ukuran seorang penyembah yang benar. Silakan kau berpikir bahwa dalam penyembah, tapi benar atau tidak diatur oleh firman Tuhan. Benar cuma kalau kau menyembahnya dalam roh dan kebenaran, nah bisa di luar itu. Terus sekali lagi, kalau menyembah itu cuma yang penting menyanyi, ya ampun, semua orang boleh. Nah, kalau haleluya haleluya terpujilah namamu dan pendeta, apalagi itu. Saya tanya benar, coba jujur, berapa menit kau sanggup? Haleluya 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 sampai pasti. Beda. Waktu saya haleluya haleluya, kan sungguh kepada berarti hadirat Tuhan. Itu susah untuk berhenti. Kalau haleluya cuma karena terpaksa, cuma karena kau berpikir bahwa itulah penyembahan. Nanti saudara coba jujur, kok berapa menit? Mengapa saya kemudian ganti cara? Kita menyanyi kalau so itu menyanyi, tiap kalimat yang kau nyanyikan berusaha engkau ada di dalam kalimat itu. Kalimat itu ada di dalam pikiranmu dan di dalam hatimu. Jangan cuma sama-sama menyanyi. Sifat baru menyanyi, nanti belum menyembah dia nanti menyanyi dulu, menyanyi dia cuma pendek asal
mulai kalau pagi-pagi tuh selesai tidur sampai mulai dari haleluya sampai ada yang lupa. Sampai kurang bikin kaget bangun jo om tuh sumalah. Iya kita cerita betul. Tuh kenapa kemudian sedih? Kalau sungguh beda saudara, coba saudara buka Mazmur, kau cari Daud penulisan Mazmur, kan Mazmur penyembahan gaya Daud. Coba cari DP Mazmur haleluya dari pertama sampai habis. Cari kalau dapat bilang mana di situ. Tulis di chat. Nah, Mazmur haleluya. Ayat 1 haleluya 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 haleluya. Ayat 2 haleluya 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 haleluya. Cari kalau dapat. Begitu saudara. Nah, kalau nyada dapat artinya mengapa kau tidak jadikan lagu itu penyembahanmu? Jadi bagi saya pujian itu saudara, dia mau tempo lambat ya atau temponya cepat. Kalau engkau menyanyi dengan sepenuh hatimu, lagu itu masuk di hatimu, ya. Dan akhirnya keluar dari mulutmu dari hati. Saudara menyanyi lagu apa kalau itu sungguh dia akan kepada Tuhan, saudara menikmati kehadirannya. Kau menikmati jamahan tangannya di dalam hatimu, ya. Akhirnya pujian penyembahan itu keluar tanpa diminta, keluar tanpa dipaksa. Saudara haleluya amin. Saudara orang suruh, saudara akan melakukannya. Kenapa? Karena engkau merasa saudara ada kata-kata lain. Oh Tuhan, ya bawa jo kita pulang. Nah gitu saudara. Ya. Saya tidak tahu kalau ada orang yang punya kebiasaan mungkin itu lebih bagus dari yang saya sudah praktekkan ini. Ya, sekali lagi saudara, saya pikir mula-mula ini gampang. Ternyata sama, ini juga tidak gampang. Tuh, mula-mula seperti coba, yang penting punya, coba sama nyanyi. Saudara, jangankan musuh orang lain, dengan kita sama nyanyi. Aduh, ini kayak ada apa kan? Semua 10 tuh lagu dan menyanyi tahu nyala sama apa? Yang ada puasa. Nah, sementara kalau saudara menyanyi lagu yang menyenangkan hatimu, saya bilang saudara sampai di tangan buka saudara, yang gak pernah bosan. Heran saya, lagu masa kini malah dengan iringan musik yang saya pikir itu lagu itu apa? Tapi ternyata itu lagu. Enggak lagu masa kini. Saya bingung juga teruskan. Pakai telinga ini terbuat dari apa yang digendang telinga? Kok soalnya gaya lagu sekarang? Ya. Dan perasaan itu bukan lagu, itu jadi lagu loh. Coba. Nangka. Kiri kanan. Lagu itu. Orang jadi gila. Cuma nangka sampai jatuh. Sementara penyanyi memuji Tuhan. Hah? 2 kali ulang. Lebih saya kalau 10 kali ulang baru dia suami selagu. Tuh. Lagi coba cek hatimu. Coba mari kita sama-sama jujur. Apa kegemaranmu? Benarkah kegemaranmu sekarang adalah melakukan apa yang Tuhan sukai? Apa kegemaran? Apa yang ada di pikiran? Apa yang muncul ketika pertama kali saudara buka mata? Bangun tidur. Biasanya itu yang ada di hati saudara. Itu yang ada di hati.
Lia kompor dan ingatkan. Lia ayam dan ingat. Tuh cewek dia suka sekali barang ayam. Kalau ikan aku tidak ingat tuh. Dia bercanda sama ikan ini. Tuh. Pokoknya dapat ingat semua. Kenapa ini lagi jatuh cinta? Pokoknya dia kursi, mau lihat apa saja. Ya pagi, siang, malam, pokoknya dia cuma memikirkan orang itu. Nah, coba sekarang saudara renungkan lagi. So pernah jatuh cinta belum deh kalau begitu? Hah? Kalau jatuh cinta itu tandanya, coba sekarang jujurnya. Pernah nggak saudara jatuh cinta dengan Tuhan? Hah? Kalau belum pernah, so boleh bertobat sekarang. Nah, sekarang kan kita jatuh cinta itu bukan cuma kebiasaan orang muda. Udah jangan kan opa-opa, nenek-nenek jatuh cinta sekarang ini. Nah, 90 tahun. Iya, bayangkan saya juga. Hah? Bagaimana? Hah? Ini dari bagaimana sudah betul loh. Kan ada videonya. Nenek 92 tahun jatuh cinta dengan pemuda 19 tahun. Dan dia diwawancarai, bule. Dia berjalan bergantung baik cowok. Maksudnya kata angka dari kaki. Nah, jatuh cinta kan dia bilang bodoh cuma bilang apa kok. Udah deh, ini kan tapi ini. Dia lakukanlah yang kau sukai. Ini suka. Coba. Coba sekarang sekali lagi saudara, saya tidak tanya ke orang di luar sana, coba saudara-saudara ini. Semua coba cek. Kalau jatuh cinta itu begitu model, coba cek hatimu. Pernahkah saudara jatuh cinta di Tuhan? Hah? Atau mungkin sekarang sebentar jatuh cinta di Tuhan? Jujurnya seperti apa? Jadi sebenarnya tidak muluk-muluk itu lagu apa? Kisah cintaku manis dan indah, berjalan bersama denganmu, sungguh bahagia, betapa indahnya. Takkan ku hidup tanpa dirimu. Nah ini coba, ini baik pertama. Kalau saudara tidak lanjutkan di baik dua, orang akan bingung. Itu lagu apa? Nah, nanti tambah baik dua. Lapar dahaga yang aku rasa. Nah, langsung dapat. Lapar dahaga ini berkata Yesus. Kau yang penuhi itu semua, sungguh bahagia, betapa indahnya, kan ku cintaimu selamanya. Kekasih sejatiku hanya dirimu. Ini ada perasaannya lagu ini. Kalau saudara-saudara jatuh cinta dengan Tuhan, justru ada lagu begitu. Nah kan? Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Saya tidak rasa bermain saudara menyanyi ini. Nah, waktu kau menemukan dirimu sedang jatuh cinta dengan Tuhan, semua lagu yang bercerita tentang bagaimana mencintai Tuhan mengasihinya, itu akan menjadi lagu kegemaran.
Toh seperti tadi saya bilang, saya temukan diri saya, ya kan? Hah? Begitu mudah saya kehilangan apa yang saya pikir ini sobat beriman pada dia. Coba itu, ya. Setelah saudara pikiran kita kita sebanyak nyanyi, apa ya? Langsung dengan mudah saudara berpikir sekarang dan video lagu lain. Ini kok betul saudara, betul sekali. Nanti udah lihat, ya. Tetapi semakin engkau menghidupkan rasa cintamu kepada Tuhan, kalau itu sungguh dijaga dan dipertahankan, saudara akan semakin melihat hatimu masuk ke lebih dalam dan lebih dalam lagi, sehingga sampai mau mati karena Tuhan kau rela. Jangan bilang saudara akan mati untuk Tuhan. Sedang nyanyi kalau Tuhan kau tidak mau mati untuk Tuhan. Hah? Nanti tadi mimpi kali ini begitu saudara. Ini judulnya. Sedangkan ibadah pun tahu bagaimana mau mati untuk Tuhan. Hah? Seandainya Yesus baru mau disalib sekarang, saudara akan menjadi Yudas-Yudasnya. Bukan main dia suka terlaluan dia. Yudas itu satu hari 24 jam dengan Tuhan Yesus. Saudara yang cuma 2 jam sama siu, 2 jam sama manto, saudara bisa sama dengan Yudas? Belum tentu. Yudas tunggu 3 tahun setengah baru dia jual ke Tuhan Yesus. Saudara mungkin baru 3 bulan kau sudah jual ke Tuhan Yesus. Suruh ibadah 1 jam setengah so pusing. Bagaimana kamu bisa nyadari roh Yudas? Salah bilang. Tinggalkan dirimu Yudas ke jalan Tuhan Yesus. Pagi-pagi di Tuhan Yesus, murid Yesus tinggalin Tuhan Yesus bagaimana? Jangan bareng orang. Saat dia belum mati, mereka lihat saat dia sangat kuat atau saat dia sangat letih dan berkata, dia akan makan dan perut kita, selapar kita. Tuhan bagaimana ini lapar? Bilang kata hamba Tuhan, kok apa jadi dia lengkapnya lemah? Ampun. Lihat sekali lagi, dan engkau coba renungkan kembali bagaimana murid-muridnya berjalan dengan Yesus waktu itu. Mereka yang belum pernah melihat Yesus mati dan bangkit, ya? Waktu itu mereka melihat Yesus membangkitkan orang mati, tapi dia sendiri belum mati dan belum bangkit. Itu sebabnya mengapa waktu dia mati mereka kehilangan iman sepertinya. Bilang cuma 3 hari, ternyata 3 hari lu masih cari dia dikubur. Artinya lu tidak percaya. Gampang tuh beriman. Langsung mereka melihat Yesus, mendengarkan dia bicara, melihat dia melakukan segala sesuatu. Dan ternyata tidak mudah kau jatuh cinta dengan Tuhan. Percaya sungguh dia adalah Mesias. Engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Habis itu, bagaimana Bapak Mangun? So salah liang meninggal. Kita tidak kenal pada dia. Tuh hari dia bilang apa? Engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Papayuan dari surga. Yesus yang bilang, Simon anak Yohanes, Simon Petrus, itu bukan engkau yang bicara.
Tapi itu apa? Bapa di surga yang menyatakannya kepadamu. Jangan lama-lama. Baru sekitar 3 tahunan. Berhadapan dengan para penganiaya, Petrus lalu pada dibilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Oh guru, semua orang bisa meninggalkanmu kecuali kita. Aku mau mati untukmu. Oh Yesus bilang, kamu mau mati untukku? Malam ini kau akan menyangkal aku 3 kali. Petrus terkejut. Jawab bilang begitu. Cuma orang lain boleh murtad, kita tidak mungkin murtad. Sekali lagi itu murid Yesus. Yudas bukan murid Yesus. Murid Yesus. Petrus murid Yesus. Dan murid Yesus tak lagi meninggalkan Yesus. Waktu mereka melihat, oh sang maha guru yang mampu melakukan apapun. Ternyata sekarang, kenapa dia dorang sotare? Dosa bukan di baju, dicambuk, diludahi semua mereka melakukan, dan Yesus tidak balas. Sepertinya Yesus sudah kehilangan kekuatan. Nah, kalau Yesus membiarkan kehendak apa yang terjadi, corona dan Yesus buktikan Yesus. Kalau Yesus beriman, nah masih tahu. Ada saatnya orang beriman apa? Bukan lagi kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu oh Bapa. Begitu. Nah ini yang tampak lemah. Waktu saudara berpaksa, harus seperti coba kalau beriman coba bikin ini kursi-kursi melayang dulu. Coba. Tukang sulap kan boleh loh. Dia agak-agak kaget edo suka tidur. Kan lagi tukang sulap tuh. Dia hipnotis. Tuh. Dia tanya-tanya akan kaget. Itu kurang mau. Itu mau tanya apa deh? Dia bilang, mana mau sebenarnya? Ayo semua pikir kita. Coba dan ses. Ini kan matanya saudara. Ini akan tampak lemah sudah pendeta. Ternyata pendeta tukang sulap masih lebih jago. Limbah lebih jago. Yesus tidak peduli itu, ya. Herodes dulu, jika benar kau Mesias, coba tunjukkan sesuatu tanda, dan Yesus tidak peduli. Dia yang menyamuk. Nah itu Yesus dan caranya. Angkatan yang jahat dan bengkok ini menuntut suatu tanda, untuk mereka tidak ada tanda lain selain seperti Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, begitu juga ada manusia. Cuma itu tanda, Yesus tidak lain. Karena mau percaya silakan, tidak percayanya tidak apa-apa. Surga yang tak umum gara-gara apa yang percaya. Aduh, kenapa dia sebenarnya jadi Kristen? Capek. Capek. Yesus bukan Tuhan karena dia bukan Kristen. Justru celakalah kau. Meninggalkan dia yang sungguh-sungguhan Allah. Saudara pikir menggemari apa yang seharusnya digemari itu gampang? Dulu saya ingat dulu saya tidak suka makan bubur menado. Menado acara begitu, aduh
itu bubur tuh. Nah itu dari zaman dulu ya. Setelah suka, kayaknya waktu orang mulai bilang ini, oh iya, dulu saya mulai menyukainya waktu mulai ini hamil kayak itu, ya. Itu anak saya, dia sedang ya. Waktu dia bilang, kamu sebelum ibu hamil makan bubur menado, makan Tuhan, bagus untuk perkembangan pertumbuhan bayinya. Kayaknya sejak itu saudara ya, waktu itu ada yang baking, wah, akhirnya saya berpikir itu bagus, itu bagus, itu bagus. Kita makan dan lama-lama, sudah boleh lihat dibentukkan. Itu kita paling suka. Gampang tuh, gampang kalau cuma mau sudah dibentukkan. Seandainya memang Tuhan ini Tuhan, gampang saudara suka. Seandainya ibadah itu seperti saudara jalan-jalan ke mall, gampang saudara menyukai ibadah. Seandainya menyanyi untuk Tuhan, sama seperti saudara ketika mau menikmati bintang-bintang konser, gampang memuji Tuhan. Ternyata sejarah membuktikan dan mencatat, mari Tuhan itu susah tuh. Sampai penyanyi saja dia nanti suka menyanyi lagu rohani karena dia mau dapat duit. Kalau lagunya laku, dia dapatkan uang. Setelah zikir, dia bilang kesukaan bukan lagu rohani. Sementara dia kan menjual lagu rohani, menulis lagu rohani. Sudah kira gampang, suka lagu rohani. Itu baru lagu saudara. Lalu saudara mau suka ini Alkitab? Gampang katanya, gampang. Memiliki kegemaran, memiliki hobi yang sungguh-sungguh, engkau akan kepada Tuhan. Ternyata tidak semudah orang mengajarnya, tidak semudah orang menulisnya. Apalagi setelah saudara mengalami banyak persoalan, yang engkau berpikir jalan keluarnya bukan membaca Alkitab, jalan keluarnya bukan menyanyi, bukan memuji Tuhan, kau dalam bahaya. Kau akan sangat tergoda untuk melakukan apa yang justru Tuhan tidak sukai. Akan dengan mudah melakukan apa yang menyenangkan tubuh. Membiarkan keinginan daging menguasaimu itu sangat mudah. Membiarkan keinginan mata menguasai matamu sangat mudah. Membiarkan keangkuhan hidup semakin menguasai itu sangat mudah. Kalau cuma setan ambil saudara teoto, ambil saudara pemotor, pancuri saudara kedoi, ya itu setan bodoh. Ulang, ya. Setan bodoh saudara cuma ambil saudara kedoi. Dia tidak tahu justru rata-rata orang waktu sudah ada doi itu mencari Tuhan. Itu dia setan bodoh. Setan pandai itu kasih doi karena ketika kau memiliki banyak duit, biasanya orang lupa Tuhan. Coba cek, Yesus disukai apa? Itu Yesus loh. Yesus loh. Dia lapar, setan suruh makan. Begitu kan? Yang punya makan berdosa. Masih sudah cek-cek gitu tuh. Coba ya, ibadah-ibadah dan makan-makan. Mana yang menarik?
Siapa biasanya ibadah lebih cepat daripada makan-makan. Yesus suruh makan. Itulah. Bukan ketahuan malam. Daripada lapar sana, batu kok udah bikin roti. Saya bilang ke saudara, jangankan bikin batu jadi roti, bikin setan jadi roti. Yesus bantu, boleh, sanggup ya. Dia langsung bilang, batu jadi roti, nana jadi roti. Dia langsung makan, ya, langsung roti pakai meses, langsung jadi setan jadi roti pakai meses. Yesus kok mau melawan, ya. Tapi untuk permintaan setan, Yesus bilang, engkau mesti tahu, manusia bukan hanya hidup dari roti saja. Bukan cuma dibutuhkan, jujur, dan lain-lainnya. Tapi dari firman Tuhan. Jadi waktu saudara, soalnya ada makanan di rumah, soalnya tidak ada apa-apa, semuanya tidak ada, maka itu Alkitab masih ada toh. Waktu datang perasaan mesti kasihan karena katu, soalnya tidak ada apa-apa. Bilang waktu setan itu, manusia tidak hanya hidup dari roti saja. Membuat aku tergoda hanya karena kau memberi aku uang. Itu baru saudara bisa mengalahkan setan. Itu tuh setan bahaya. Jangan berpikir tuh setan dikubur lebih berbahaya dari setan di makanan. Lebih saya itu makanan, gara-gara makanan itu saudara saya mau ibadah. Itu setan itu lebih bahaya. Waktu setan apa? So buka DP baju, cowok, sudah. Itu tuh setan bahaya. Setan tahu saudara, kelemahan kita juga dia tahu. Orang kan dulu dia terbudak, diperbudak oleh dosa. Dia tahu kelemahannya. Coba saja saudara-saudara yang biasanya mabuk, waktu saudara datang ke Tuhan, nah itu yang disodorkan pertama mabuk-mabuk. Itu saudara, ini tidak bernama setan. Dan itu justru yang berbahaya. Untuk saya, ya, itu setan. Ya, kita kan suka menyanyi. Dia datang di dalam lagu. Sudah pasang dua lagu. Betul kan? Saya kapan itu? Dia bangun tidur. Kayak betul lagu di kepala. Semua betul bangun diri ya. Tuh, itu sudah. Saya sampai berpikir, lagi diserang atau apa ini? Sampai saya mesti berpikir untuk mencari sebuah lagu. Nah, saudara pikir ini, saudara pikir gampang menggemari Tuhan, menjadikan dia kegemaranmu. Aduh, saudara. Padahal itu cara dan seharusnya kalau itu adalah cara surga, miliki itu selagi engkau masih di bumi. Karena kalau tidak, berarti engkau tidak sedang dipersiapkan untuk surga. Ya, pasti itu datang. Saudara yang tak biasa apa? Waktu saudara bertobat, kaki itu sudah dibuka. Yang dulu saudara cari, sekarang apa dia sudah dibuka?
pemuda, ya. Kalau dari peristiwa itu sama Alkitab, saya percaya berarti Yusuf ganteng. Nggak mungkin ibu Potifar kau suka Pak Yusuf, cuma budak. Pasti dia ganteng. Jadi selama di tante Poti kurang ajar. Ini kemudian Yusuf semua kagak. Dia mana? Dia rambut semua. Pokoknya yang namanya Yusuf loh, dia Pak Poti ya, separah dia Poti dia lebih sana biar budak dia. Nanti dia ditinggal. Sekali lagi saudara, apa? Yusuf itu muda dan ganteng. Lalu Yusuf tidak punya keinginan. Ada yang mana saudara? Tidak mungkin Yusuf itu orang muda. Pasti Yusuf juga apa? Ya punya ledakan-ledakan sebagai orang muda. Itu kan natural. Kalau saudara baca cerita tentang sejarah make up itu dari Mesir tadi. Jadi berarti pasti kalau menurut saya pasti di tante Poti ini dia pasti dia gagal. Jadi Yusuf gagal, kau melihat ini tante ini dia, so gagal kaya dia. Kapan aku bisa memiliki kesempatan seperti ini? Dan setan ada di situ. So gagal, kau tambah setan so tiup-tiup, dan so lebih gagal. Pasti semua menarik. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Dia bilang, memang bagaimana gagakan Yusuf, nanti kita cari akan cewek nih. Nah, itu kan bagus. Jujur berarti tulus ini tante Potifar. Nah, ini enggak. Nah, yang saudara dia bilang begini, Yusuf mana suka doi? Nah, Yusuf mana orang buat tidur. Bagaimana? Saya juga tidak pernah berpikir. Tadi waktu bicara tentang kemarin tidak pernah terpikir tentang Yusuf dan tante Potifar. Sekali lagi, selain itu menarik, mereka muda, ya, Yusuf muda, oke lah tante Potifar, pasti ya. Namanya ini bayangkan saudara, ini mau keluar dari perbudakan, disukai oleh, kalau zaman sekarang disukai oleh Eknar. Ini Eknar suka ini bahasa saudara. Bayangkan ini, dia memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya mari tidur dengan aku. Ini setan itu sekali lagi. Kalau dia cuma ambil saudara ke baju, aduh kasihan itu setan biomo dengan anak. Tapi dia akan menyebarkan sesuatu yang dia tahu, pasti dia akan menjebak. Seandainya ini tidak sulit, tidak perlu diberi peringatan dalam Alkitab. Mengapa harus peringatkan? Diperingatkan berulang-ulang. Perjanjian lama, perjanjian baru diperingatkan dengan sama tentang zaman memberi kesempatan kepada setan. Mulai dari Adam dan Hawa, Kain dan Habel.
Kain, kejadian 4 ya, kejadian 4 ya. Ya. Dosa sudah mengintip di depan pintu Kain. Dia sangat menggodamu. Bayangkan orang kakak adik cuma 2. Orang lain kan bagus sayang Jo. Apalagi yang besar. Bah. Apakah kamu tidak akan bersedih jika kau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Bayangkan kata-kata dosa mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya Tuhan, yang salah-salah saya, orang yang tidak terlalu kuat. Tuhan tahu kau sampai kemampuan, jadi ya namanya juga manusia. Tidak ada yang kayak begitu. Engkau harus berkuasa. Jadi itu saudara, ini Yesus mati untuk kita diselamatkan dari apa? Diselamatkan dari dagingmu, diselamatkan dari keinginan dunia. Yang dulu membuatkan keinginan itu, engkau sudah selamat. Tuhan membebaskan dari kekuatan yang kita perlu. Kita baru membahas tentang mengenal dan memahami Tuhan. Adalah kemegahan orang benar. Yang 9 kemarin. Hati-hati. Dosa itu sangat menggoda. Kalau saudara cuma berpikir dosa itu genderuwo, ya. Dosa antara kaprah, dosa kuntilanak ya, bukan kuntilanak sekarang. Sudah aku tuh semua yang mulai dari orang di luar Tuhan sampai orang di dalam gereja itu menjadi target setan justru untuk dihancurkan. Kalau saudara tidak membangun pikiran yang benar, kau dalam bahaya. Ya. Jadi tolong kita. Itu kali saudara. Dulu saya kalau terima teman di FB, kita periksa dulu tuh. Nah ini yang harus diterima. Ini orang ini harus diterima. Karena langsung saya pikir, aduh. Seandainya saya akhirnya menggunakan mata saya, menggunakan pikiran, menggunakan itu. Jadi aku sudah. Kalau sungguh ini untuk sebuah penyelamatan, terima orang itu, terima. Mau siapapun dia terima. Itu yang kalian lihat begitu. Amin. Nah, itu saudara, ya. Ini tidak dengan mudah saudara-saudara langsung gampang sekali untuk melawannya. Saya bilang ke saudara dan itu sulit. Dan itu sulit jadi sekarang kalau kok cuma gampang ini tantangan godaan dipikir, kasihan. Masalahnya sangat menggoda. Kain tergoda dengan membunuh Habel, ya. Untuk Yusuf tidak tergoda dengan tante Potifar. Harusnya seandainya waktu itu dia membiarkan setan menggoda dia, pasti ini ada pikirannya. Satu, dia puas sebagai orang muda. Bukan dia yang goda masalahnya. Masalahnya ibu Potifar yang goda dia. Langsung bukan diajak jalan-jalan, kalau dia jadi tidur. Bukan ajak video call. Langsung bagian tidur, dia video call. Ini langsung real, kopi darah. Langsung.
Simpson dan Delila. Siapa ya? Untung Yusuf tidak tergoda. Coba mana? Hah? Dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Bukan cuma satu hari. Hari ke hari dia dibujuk. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh. Lihat jawaban Yusuf. Coba mana? Sudah? Bagus kalau pacaran. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Memang ini kesempatan empuk. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf. Yusuf ini apa? Sebenarnya kalau saudara baca ini peristiwa, Yusuf waktu itu bisa saja dia memenangkan itu alasan. Dia sangat punya kesempatan untuk bersembunyi. Orang sekarang bilang itu Yusuf alibi. Selain dia sudah dibujuk, waktu itu perempuan itu pegang Yusuf, ditarik bajunya. Mari tidur dengan aku. Tapi Yusuf justru, bayangkan Yusuf hendak dipilih, meninggalkan bajunya. Di tangan perempuan itu lalu dia dari luar. Dia ada pikiran saudara. Yusuf ini bukan budak bobo-bobo. Pikirannya jangan-jangan. Dia tahu apa yang akan terjadi jika dia berbuat seperti itu. Tapi ternyata Yusuf lebih memilih patuh kepada Tuhan. Coba mana-mana terakhir. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lagi keluar, dipanggilnya seisi rumah itu. Katanya pada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tapi aku berteriak dengan suara keras. Di mana Tuhan waktu itu? Bukankah Yusuf orang benar? Dia sangat setia. Harusnya kalau orang sekarang teguran, harusnya Tuhan langsung membela Yusuf. Ternyata Tuhan bicara kerja sangat berbeda dari apa yang diharapkan oleh orang. Itu Tuhan kita. Coba semua orang mempersalahkan Yusuf. Dan Yusuf tidak berhenti untuk takut dan menghormati Tuhan. Lalu saudara, ini maksud Tuhan apa sih? Kok saya bisa seperti ini? Baru sekarang yang begini baca. Baru saja didengar oleh Tuhan yang perkataan yang diceritakan di sini kepadanya. Begini begitu aku dipertemukan, maka bangkitlah amalannya. Mereka Potifar. Dia yang pakai itu asas praduga tak bersalah. Orang lain tanya kayak dulu itu Yusuf, langsung marah. Harusnya Yusuf yang berpikir positif, harusnya Yusuf menuai hal yang positif, toh. Kalau sekarang lihat cara kerja Tuhan dalam hidup Yusuf. Yusuf ditangkap oleh tuannya, dimasukkan dalam penjara. Tanpa tahanan raja ini, demikian Yusuf dipenjarakan di sana. Tuhan bukan nanti menyertai Yusuf waktu Yusuf duduk di samping Firaun, tapi Tuhan menyertai Yusuf dan menimpakan kasih setianya kepadanya, membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Itu Tuhan. Tidak selalu saudara diizinkan mengalami persoalan, lalu Tuhan langsung siapkan pertolongan. Tidak ada.
Yusuf dimuliakan, disertai Tuhan, mendapatkan pertolongan Tuhan. Bukan nanti dia waktu diangkat jadi jadi pangeran Mesir, jadi pendamping Firaun. Bukan nanti seperti itu. Di dalam penjara Yusuf dinyatakan berhasil. Maksudnya gimana? Yang ada duit itu Tuhan bilang kau berhasil. Kau tidak mencapai pencapaian yang disebut sukses oleh manusia pada umumnya. Tapi di hadapan Tuhan kau berhasil. Karena kau lebih memilih mengenal dan memahami dan mengasihi Tuhan, melakukan kegemaran yang dia sendiri sukai. Berhasil. Ubah cara pandangmu tentang apa itu sukses. Sukses bukan nanti apa? Maka Ishak menabur di tempat itu. Maka Ishak pun menjadi kaya. Kian kaya, semakin kaya, sangat kaya. Baru itu dibilang berhasil. Kok Yusuf mau ke mana? Ishak sebelum menabur, dia apa dulu? Sebagai orang yang diberkati oleh Abraham. Jangan main-main. Ishak itu langsung diberkati oleh Abraham. Untuk memberkati Israel harus menyebut dalam nama Allah Abraham, Ishak dan Yakub untuk menyebutkan berkat. Nah, bayangkan Ishak sebagai orang yang diberkati oleh Allah, sumber berkat. Ternyata itu Ishak sebelum menabur lalu jadi kaya, sangat kaya, dia mengalami kelaparan. Kau memiliki apa? Iman Abraham? Baca. 2 kali lapar. Ishak juga lapar. Padahal dia langsung keturunan Ishak. Lalu saudara, keturunan siapa? Sukses menurutmu? Bagaimana ukurannya? Saudara, antara yang melihat ini orang-orang kok ini menyebut sukses itu apa? Ini kau menolak menjadikan apa yang Tuhan gemari sebagai kegemaran. Kau memilih kebebasan menjadi kegemaran. Lebih menyenangkan dengan stand up comedy dibanding seseorang kota. Saudara, yang buat keputusan sekarang ini, Tuhan, aku mau menjadikan Engkau kegemaranku. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Engkau, tolong Tuhan, biar itu menjadi hobiku. Aku mau jatuh cinta padamu. Jatuh cinta terus setiap hari. Sampai akhirnya aku tidak bisa berpisah dari Tuhan. Yang ada justru kita takut kalau sampai aku kehilangan kerinduan, kehilangan rasa perlu akan Tuhan. Biarlah itu menjadi sebuah ketakutan ini. Yusuf bilang kepada ibu Potifar, aku takut kepada Tuhan. Ada tahu yang itu? Dia takut kepada Tuhan. Itu berdosa kepada Tuhan. Ini dosa yang sangat menggoda dan sama orang tua. Sekarang kau pernah buang laki-laki sama, dia terdoa ini sampai mengerikan. Sampai ngeri. Ya, seandainya bisa bercerita dengan lengkap kepada saudara, saudara akan tahu apa yang saya akan buat sebagai keputusan dalam hidup.
Jangan melihat saya aneh. Saudara tidak tahu apa yang terjadi. Dan saya memuji Tuhan untuk apa yang Tuhan lakukan. Dia hebat. Dia lebih dari apa yang bisa kau pikirkan. Dan sekali lagi saudara, ini kalau cerita saudara, saya kemudian menemukan, Tuhan sungguh, waktu Engkau diutamakan, Engkau dibiarkan menjadi Tuhan dan Raja dalam hidupku, sampai orang bilang, masa kau tidak tahu. Jangan sok tahu kalau tidak tahu. Itu saudara. Ya. Dia sangat hebat. Waktu engkau membiarkan Tuhan yang memimpin hidupmu, sampai orang sudah pasti akan berpikir itu tidak normal. Masa seperti itu. Aduh saudara, saya bilang ke saudara, Maria Magdalena itu melakukan apa yang tidak normal. Waktu Tuhan justru mau memberkati dia. Ini keputusan yang tidak mudah. Waktu kau menjadi orang benar, menolak kebebalan, saudara akan melakukan hal-hal yang orang anggap ini tidak mudah, ini tidak natural, tapi kau bisa melakukannya. Tuhan memberi kekuatan. Saya bisa bicara seperti ini, karena Tuhan mengajariku untuk menjadi seperti ini. Iya, berarti diakui itu susah. Ya susah memang. Itu sebabnya mengapa Paulus bilang ini perang, ini perlombaan, ini perjuangan. Ya sebenarnya perjuangan. Kalau tidak terus semua dalam bahaya. Jangan berpikir jadi miskin lebih mengerikan daripada masuk neraka. Jangan pikir kau mengikuti hatimu, ya, menolak untuk tunduk kepada kebenaran. Itu lebih menyenangkan. Karena saudara belum tahu apa yang terjadi dan apa yang menunggumu di sana. Seandainya kau mau, kau akan membiarkan tubuh ini, ditundukkan di bawah kebenaran. Ya, maksudnya kalau mencari kata lebih banyak itu orang bilang dia membenarkan diri. Padahal saudara, ini usaha. Coba orang yang olahraga, tahu usaha yang dia lakukan untuk supaya dia mendapatkan tubuh yang proporsional. Tidak mudah yang dilakukan. Ya, orang lain cuma tidur, dia olahraga. Dia melakukan hal yang angkat dumbbell, sit up, push up. Kan berlelah-lelah. Tapi nanti hasilnya itu tidak alami. Orang melakukannya alami. Nah kalau untuk cuma memiliki fisik saja, orang rela so bayar, ya capek-capek. Berpikirnya tidak olahraga ringan, susah. Tapi waktu saudara melakukannya, kau akan menikmati. Itu saja kita bilang sedikit gunanya. Yang sedikit gunanya saja orang bayar. Orang rela melakukan ini, melakukan itu. Karena rata-rata alat fitness ada di tempat gym. Dia pergi di sana, beli harganya mahal, bayar instruktur dan semuanya. Tapi untuk gym imannya orang tidak mau. Orang lupa hasil dari tubuh yang kau banggakan ini. Saudara nanti berkata-kata, sudahkah imanmu kau biarkan bertumbuh menjadi kuat sehingga setan dalam bentuk apapun saudara langsung tahu, ini Potifar model, ini ibu Potifar model ini, tidak bisa.
Aku tidak bisa kau tundukkan. Yusuf saja tidak bisa kau tundukkan. Aku yang memiliki Roh Kudus, kau tidak bisa katakan. Begitu harusnya. Ini tuh pemenang, lebih dari pemenang. Begitu saudara. Ya, saya biar dulu setan mau menguasai. Oh, Pak saudara, latih dirimu untuk itu. Ya, belajar mulai dari sekarang. Saudara tahu di dalam hati Tuhan apa yang menjadi kesukaanmu. Saudara mulai cari kesukaan Tuhan, menyukai Tuhan. Mulai ketik, ya. Misalnya tulis kata menyukai, ya. Ketik Matius, lihat mana yang kata menyukai. Di situ diperiksa yang mana yang diarahkan ke Tuhan. Begitu dibicara dari kesukaan di, ya, Markus mana apa saja. Nah, belajar di situ. Begitu. Kalau saudara tahu pagi ini itu kebenaran, melakukan kebenaran yang digemari Tuhan. Ternyata ada rencana Tuhan, ada makanan kesukaannya, melakukan kehendak Allah, menyelesaikan pekerjaannya. Makanannya Tuhan Yesus. Saudara kan mau menjadi seperti Yesus, toh? Nah, belajar itu dari makanan kesukaan. Ya, sekali lagi, ya. Saya ini yang apa adanya, itu yang diceritakan saudara. Tidak mudah, tapi yang tidak mudah bukan berarti tidak mungkin. Ingatkan dirimu, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengatasi semua yang tidak mungkin. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Ya, termasuk membuat kita berperang dan menang, menutup semua celah. Ya, sehingga setan tidak punya kesempatan sedikit pun untuk masuk dan membodohi kita. Yusuf menang, Daniel menang, Sadrak Mesak Abednego menang, Paulus menang, Petrus boleh, tuh hari dia kalah, sempat kalah, tapi ingat dia berdiri dan menang. Demas pernah mencintai dunia, tapi kemudian menang. Orang semua manusia biasa, mereka menang. Saya dan saudara juga bisa menang. Taruh di hati. Bukan cuma bisa menang, harus menang. Tuhan sang pemenang yang telah mengalahkan maut. Waktu engkau membiarkan kuasa kemenangan itu, kuasa kebangkitan itu bekerja di dalam hidupmu, jangan bilang saudara, kalau kita yang mungkin kau bangsa, saya bilang, ya, selama Yesus itu adalah Tuhanmu, kau akan mengalami kemenangan seperti Dia juga mengalami kemenangan. Begitu tadi hati. Ya, pagi-pagi menang, siang menang, malam menang, kapan pun engkau akan menang dan terus menang. Waktu saudara mulai tergoda dalam nama Yesus, oh Tuhan, tolong aku untuk menutup akses sehingga setan tidak punya akses untuk masuk. Jangan beri kesempatan kepada setan. Kalau HP adalah jalan masuk setan dalam hidupmu, harusnya saudara mulai berdoa dan tumpang tangan di HP dalam nama Yesus. Ini tidak bisa mengalahkan imanku, tidak bisa mengalahkan kekudusan hidupku. Aku mau hidup kudus. Aku adalah kekasih Tuhan. Aku mau jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Saya percaya hari ini saudara pulang sebagai orang yang menang. Ya. Saudara punya target di hati ini. Aku akan menang dan terus menang dan selalu menang sampai akhirnya aku berjumpa dengan sang pemenang, Tuhan Yesus Kristus. Tutup matamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh engkau ajaib. Engkau sudah mengalahkan maut. Dan kami percaya kami sudah ditebus dari cara hidup yang lama. Kami
kami mau bangkit. Haleluya. Terima kasih. Oh, haleluya. Dan menjadikan kesukaanmu menjadi kesukaan kami. Kegemaranmu menjadi kegemaran kami. Oh Tuhan, semua yang mengarahkan kami kepadamu menjadi kesukaan kami, menjadi kesukaan kami. Engkau bersihkan kepala kami, bersihkan otak, memori kami. Engkau yang menolong, mengasihimu dengan pikiran yang benar, dengan pikiran yang kudus, hati yang kudus. Jika kini kami memiliki pikiran yang kudus, kata-kata yang kudus, kerinduan yang kudus, mengasihimu Allah yang maha kudus, kekudusanmu bekerja di dalam kami. Waktu hari lepas hari, semua yang tidak benar, semua yang tidak kudus, semua yang salah dalam nama Yesus, itu bukan lagi bagian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Yusuf menang. Oh Tuhan, dia manusia biasa. Artinya kami juga punya kesempatan untuk menang dan terus menang untuk kemuliaan Tuhan. Ajar kami dan bawa kami bersekutu dengan Engkau, tenggelam dalam hadirat-Mu, menyukai hadirat-Mu, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Firman-Mu masuk dan menguasai kami. Hari lepas hari kami bukan cuma menjadi pembaca Alkitab, tapi kami menjadi orang yang mencintai kebenaran, iman yang benar dan yang teguh menjadi iman kami yang menumbuhkan kasih makin hari makin dalam, mengasihimu sungguh-sungguh. Oh Tuhan, terima kasih banyak. Firman-Mu menguasai kami. Kami pulang bukan lagi seperti kami datang tadi. Kami pulang sebagai orang-orang yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sekali lagi menyerahkan hidup kami tanpa kecuali ke dalam tangan-Mu. Kiranya damai sejahtera Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, persekutuan dan penghiburan, kekuatan Roh Kudus jadi milik-Mu hari ini sampai kita semua berjumpa dengan Yesus Tuhan saat Dia datang menjemput semua orang yang mau mengasihi. Terima kasih. Kami akhiri ibadah kami malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan.